Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku Tuhan, jiwaku merindukanmu. Yes, Lord. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Amin. Oh, Jesus. Jiwaku merindukanmu. Amin Tuhan. Ini lihat kami. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Mari semua jemaat saja katakan pujian ini. Jiwaku lihat hati kami Tuhan, kami haus akan Engkau. Sama-sama katakan, ku bersyukur
Jesus, Lord Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yes, God. Dan Kau selalu menepati setiap janji-Mu bagi kami. Bersyukur. Kami datang memuji menyembah Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan di rumah-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang bertahta di atas setiap pujian kami Bapa. Engkau yang berdaulat di atas tempat ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji Engkau lebih sungguh lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kita percaya hari ini kalau kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita mau terima segala janji Tuhan.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan jiwa kita, amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat tanganmu. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak Tuhan, bersorak bagimu. Sukacita surga, sukacita surga nyata, amin. Penuhiku. Sukacita Tuhan memenuhi kita, amin. Amin. Sama-sama katakan lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Mari kita saksikan, saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Tidak patah kekuatan kita, haleluya. Takkan hilang kekuatan, haleluya. Yes. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah lagi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu. Haleluya. Amin. Kau ada yang percaya Tuhan ada di hati kita, amin. Amin. Haleluya Tuhan. Yes. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, di hati kita ada Tuhan. Tidak patah semangat kita, tidak patah kekuatan. Haleluya. Kau bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Sukacita surga, sukacita penuhiku. Oh, oh, oh. Nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Semuanya ada dalam sukacita Tuhan, amin. Kita mau katakan lagi, kalau kita punya Tuhan yang besar, amin. Haleluya. Ya. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar.
menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini. Ya. Dia membentuk gunung-gunung kehadirannya. Mari bersyukur dengan bersuka. Amin. Dia batu keselamatan. Puji Tuhan Raja. Dia yang ciptakan Bapak, Ibu dan saya. Dia pencipta. Amin. Dia membentuk gunung kehadirannya. Mari bersyukur. Mari bersuka dengan bersuka. Bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia. Besar dengan bersuka. Dengan bersuka. Bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Tuhan. Amin. Dengan bersuka. Sekali lagi. Dengan bersuka. Amin. Dia batu keselamatan. Puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Yes. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan untuk sekolah minggu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan persembahan terbaik kita. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
Tuhan. Engkau Tuhan yang maha besar. Engkau El Shaddai. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang maha tinggi, pencipta dunia, pencipta alam semesta. Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Dengan hadirat-Mu setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap pribadi lepas pribadi. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian kepada setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sebab hamba-Mu ini terbatas. Apa yang akan hamba-Mu sampaikan sebagai saluran isi hati-Mu, Roh Kudus yang sendiri akan membuat mereka semua mengerti, memahami ya Tuhan. Dan dengan lemah lembut menangkap, menerima setiap apa yang Kau perkatakan ya Tuhan. Setiap apa yang Kau sampaikan, ajarkan kepada setiap kami semua. Karena kami rindu hidup kami mengalami revival ya Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami pribadi harus mengalami revival ya Tuhan. Karena itu ajar kami dari mana kami akan memulai untuk terjadinya kebangkitan revival dalam hidup setiap kami pribadi lepas pribadi, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pelayanan, dalam keluarga, dan dalam kehidupan rohani kami. Sehingga setiap kami diperlengkapi untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Buka Tuhan, buka pikiran dan hati kami siap. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap untuk firman Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semuanya shalom. Ya, puji Tuhan, luar biasa jemaat di Lembang ini ya, begitu on fire, begitu luar biasa. Saya merasakan ada satu spirit energi ya yang lain yang berbeda, saudaraku. Nah, hari ini kita akan membahas tentang revival, saudaraku ya. Sinode kita GBI memberikan tema atau untuk perjalanan rohani kita tahun ini adalah tahun revival, dan dari Rayon 2 memberikan satu tema kepada kita, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ini menjadi sebuah benang merah, saudaraku. Ya, penyelesaian amanat agung tidak akan bisa terjadi ketika pribadi-pribadi kita yang akan menyelesaikannya itu tidak mengalami revival. Jadi kiri kanan katakan, pastikan hari ini engkau harus mengalami revival. Haleluya. Ya. Dan dari mana kita mulai untuk terjadinya revival itu? Dari diri kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Bukan menunjuk orang lain, kamu harus revival ya, kamu harus revival ya. Enggak. Tidak menuntut orang lain berubah. Tapi tuntutlah diriku sendiri. Akulah yang paling pertama yang harus berubah. Amin, saudaraku. Ya, mari kita sama-sama lihat bahwa di dalam hidup saudara dan saya itu ternyata Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah taruh sebuah pusat terjadinya revival. Nah, hari ini kita belajar salah satunya saja. Ada beberapa pusat revival yang akan membuat kita meledak rohani kita, saudaraku. Kita akan bangkit dan menjadi pribadi yang berbeda. Karena kita percaya sampai hari ini kuasa kebangkitan Kristus masih berlaku. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus masih bekerja dalam hidup kita gereja Tuhan sampai hari ini dan bahkan sampai nanti Yesus datang kali yang kedua. Nah, maukah kita menjaga pusat revival ini? Maukah kita memelihara? Maukah kita mengaktifkan pusat revival kita ini? Ini pertanyaannya, saudaraku. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena pusat revival ini yang akan kita bahas, ini hari-hari ini yang sedang banyak diserang, saudaraku. Pihak-pihak yang menyerang mungkin nggak sadar atau dengan kesadaran kita nggak tahu, saudaraku. Ya, hanya Tuhan dan mereka yang menyerang yang tahu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi revival dalam hidup kita. Nah, slide-nya sudah ada ya. Nah, kita akan bahas tentang revival. Revival ini terjadinya di pusaran.
Sodom dan El Elyon, saudaraku. Nah, mungkin saudara baru pernah mendengar kata El Elyon, biasanya El Shaddai, ya, Jehovah Jireh. Tapi hari ini kita belajar satu nama yang luar biasa, El Elyon, saudaraku. Ya, ini terjadi di dalam Kejadian pasal 14, saudaraku. Nah, revival tidak lahir dari orang yang senang dengan zona nyaman. Kalau saudara suka, kalau saudara hobi menikmati zona nyaman, maka pasti saudara tidak akan pernah mengalami revival. Karena revival bukan produk dari orang yang suka dengan zona nyaman. Tetapi revival lahir dari orang yang berani masuk ke pusaran pengorbanan. Bukan kenyamanan, tapi pengorbanan. Slide-nya bisa diikutin saja. Ya. Katakan sama-sama, bukan zona nyaman, tapi zona pengorbanan. Ya, kalau saudara senang, happy, enjoy, menikmati zona pengorbanan, walaupun mungkin sakit, itu sudah dekat dengan revival, saudaraku. Amin. Yang percaya cuma beberapa orang. Ya. Kalau saudara suka ada di zona pengorbanan, saudara sudah dekat dengan revival. Dan bahkan saudara sedang mengalami revival. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Nah, hari ini ada beberapa tujuan yang kita mau capai, saudaraku. Target sasaran kita. Kenapa khotbah ini disampaikan, saudaraku? Ya, yang pertama, tujuan yang pertama adalah kita mau bongkar strategi licik dari sistem dunia yang diwakili oleh Sodom, saudaraku. Kita akan belajar, ya. Kita akan bongkar strategi licik sistem dunia Sodom yang sampai hari ini masih berlaku, yang sampai hari ini masih aktif berjalan, sedang masuk ke gereja Tuhan, sedang masuk ke seluruh lini kehidupan kita, saudaraku. Ya, karena ini masih bekerja. Kenapa? Supaya spirit ini menginginkan supaya tidak terjadi revival. Makanya kita akan bongkar strateginya. Karena kalau nggak dibongkar strateginya, kita kena tipu dayanya dan kita tidak mengalami revival. Ya, strategi liciknya kita hari ini siap bongkar. Yang kedua, membuka wawasan kita. Ya, membuka wawasan kita, kemudian membangkitkan kewaspadaan kita. Setelah kita sadar, wawasan kita terbuka, kita mulai bangkit dan menjaga pusat revival itu. Pusat revival adalah saat yang ini yang banyak diserang, saudaraku. Ya, oleh pihak lain untuk dilumpuhkan. Jadi pusat revival, saudara-saudara masing-masing punya pusat revival ini, dan sekarang pusat ini sedang dihancurkan oleh spirit sistem dunia ini supaya tidak terjadi revival. Nah, agenda kita, pembahasan kita, ya, yang pertama kita akan lihat latar belakang masalahnya. Yang kedua, kita mau lihat Abram, bagaimana Abram mengalami revival. Justru ketika ada di pusaran masalah yang sangat luar biasa, yaitu di antara Sodom dan El Elyon, saudaraku. Justru terjadi peperangan di sini, ya, di pusaran ini. Nah, yang ketiga, kita nanti akan lihat titik pusat revival itu sendiri apa, bagaimana, ya. Yang keempat, kita akan lihat aplikasi untuk zaman ininya bagaimana sih. Nah, setelah kita tahu, kita aplikasikan. Dan kita mau lihat bagaimana revival Abraham terjadi. Revival seperti apa yang Abraham alami, saudaraku. Nah, kita masuk ke yang pertama, latar belakang. Ini dicatat di dalam Kejadian pasal 14. Kita nggak perlu baca semua ayatnya, karena kalau sudah baca juga pasti ada yang bingung. Nah, untuk memperjelas, untuk mempermudah saudara memahami, saya akan storytelling saja dulu, ya. Nanti sambil storytelling saya akan berikan beberapa poinnya, saudaraku, beberapa maknanya, pelajarannya buat kita. Nah, ini peristiwa ini terjadi begini, saudaraku. Namun saya teringat dulu dengan satu cerita begini, saudaraku. Nah, hari-hari ini kan lagi rame perang, ya, perang antara siapa, saudaraku? Amerika dan Iran. Amerika di belakangnya ada Israel. Nah, saya ingat bahwa Pak Rubin Adi Abraham pun pernah berkhotbah tentang hal ini, ya, bahwa Israel itu sebenarnya dia nggak pernah nyerang duluan, saudaraku. Ya,
Tapi kali ini Israel berani nyerang duluan, saudaraku. Kenapa? Nah, saya mendapatkan jawabannya salah satunya, diperkuat jawaban ini, ya, diperkuat dari saya melihat sebuah tayangan di televisi yang berjudul atau nama tayangannya itu adalah Rakyat Bersuara. Nah, saudara mungkin sudah pernah tahu ya. Nah, di situ diwawancara, ada beberapa narasumber, saudaraku. Tapi ada satu narasumber ini yang dia sendirian, yang lainnya tuh sama gitu. Jadi dikeroyok, kira-kira gitu dalam tanda kutip. Ya, dia hanya sendiri tapi dikelilingi oleh yang lainnya gitu. Dia seorang perempuan, seorang jurnalis, seorang Kristen, saudaraku. Dia pengamat dan mengerti betul tentang sejarah di sana, saudaraku. Nah, dalam satu titik dia menyampaikan statementnya. Dia mengatakan begini, bahwa di Iran itu sampai hari ini masih ada yang namanya jam raksasa. Jam itu countdown, hitung mundur, saudaraku. Nah, jam ini itu awalnya dari pemimpin Iran. Itu awalnya tahun 2015. Ya, tercetus satu, katakanlah mungkin visi atau keinginan atau apa namanya, untuk dalam 25 tahun ke depan, sejak dari 2015, mungkin keinginan mungkin gitu bisa dikatakan ya. 2015 dimulai, dalam waktu 25 tahun, Israel harus hancur. Ada jamnya, saudaraku. Itu jam mundur. Nah, itu baru dipasang, itu baru tercetus ya, baru keinginan. Baru visi mungkin lah. Tahun 2017 itu benar-benar langsung dipasang, saudara, jam itu. Dan mulai itu mundur. Sampai berarti 25 tahun dari 2015. Tahun berapa berarti Bapak Ibu? Hitung mundurnya tuh dari nanti. Jadi hitung dulu 2015 plus 25. 2040. Itu target mereka. Target mereka adalah Israel harus hancur tahun 2040. Dan itu tarik mundur. Hitungnya mundur. Dari 2040 mundur. Sampai hari ini masih ada jamnya, saudaraku. Jurnalis ini menyampaikan itu di acara itu. Di acara Rakyat Bersuara. Nanti kalau nggak percaya sudah bisa searching di YouTube, itu ada. Ya. Nah, karena itu ini menjadi salah satu faktor penyebab kenapa Israel berani menyerang duluan. Karena mereka itu sudah siapkan satu nuklir. Jurnalis ini ngomong, satu nuklir saja dilepaskan ke negara Israel, Israel langsung hancur. Habis, saudaraku. Makanya pusat nuklirnya di sana dilumpuhkan, mau dilumpuhkan, diserang, kekuatannya dihancurkan oleh Israel. Karena kalau tidak, Israel akan hancur duluan. Ini latar belakangnya, saudaraku. Sehingga waktu beberapa akhir atau awal tahun ini terjadi perang. Betul, saudaraku? Ya, itu salah satu faktor penyebabnya. Nah, ilustrasi ini, analogi melalui peristiwa nyata ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran untuk hidup rohani kita. Saudara punya pusat nuklir, yang dalam istilah rohani, pusat revival. Amin, saudaraku. Mulai buka wawasan kita, saudaraku. Mulai buka cara paradigma kita. Sadari, saudaraku, bahwa saudara masing-masing pribadi itu Tuhan sudah berikan pusat revival dalam hidup saudara dan saya. Nah, hari-hari ini iblis dunia tahu, sistem dunia tahu. Kalau terjadi pusat revival ini meledak, saudaraku, menghancurkan sistem dunia. Amin. Kalau saudara dan saya mengalami revival, ledakan revival, ini sistem dunia akan hancur, saudaraku. Kita akan kalahkan. Sistem dunia tahu hal ini, sehingga dia sekarang serang pusat nuklir kita.
supaya tidak terjadi revival. Yang mengerti katakan amin. Waspada saudaraku. Nanti kita bongkar sama-sama strategi liciknya. Dari analogi ini kita masuk ke Kejadian 14 sekarang. Ceritanya diawali dengan sebuah peperangan, Kejadian 14 ini saudaraku. Antara katakanlah 4 negara melawan 5. Secara logika menang mana saudaraku? Menang 5. 4 negara ini adalah, kalau dalam negara modernnya, ada Sinear, itu Irak, ya, ada Elasar, itu juga Irak, ada Elam itu Iran, dan ada Goyim itu Turki, saudaraku. Negara modernnya itu Sinear, Elasar, Elam, Goyim, Irak, Iran, Turki. Goyim itu Turki. Nah, 4 negara ini, Sinear tadi dan sekutunya, itu adalah zaman itu adalah merupakan kekuatan militer terkuat terbesar di daerah wilayah yang namanya Timur Dekat Kuno. Wilayahnya disebutnya Timur Dekat Kuno. Itu kekuatan militer terbesar saat itu 4 ini. Nah, mereka ini menjajah 5 wilayah ini. Sodom, Gomora, Atma, Seboim, dan Soar. Walaupun mereka 5 negara, 5 wilayah, namun cakupan wilayah itu hanya kecil. Maksudnya hanya, istilah modernnya itu adalah Israel sebagian dan Jordania. Sementara mereka ada 4 negara yang militernya luar biasa kuat saat itu. Nah, mereka tuh menjajah 5 wilayah ini, saudaraku. Sodom, Gomora, dan sekutunya. Selama 12 tahun. Katakan sama-sama, 12 tahun. Tahun ke-13, karena mereka udah nggak betah mungkin, harus ngasih upeti, pokoknya tunduk sama mereka. Apa yang diminta mereka harus dipenuhi. Tahun ke-13 mereka berontak. Nggak mau lagi kasih upeti, nggak mau lagi nurut, nggak mau lagi takluk. Mereka mau independen, mereka mau bebas. Tahun ke-14, nah ini, 12 tahun dijajah, tahun ke-13 mereka berontak, tahun ke-14 ini nggak terima. Mereka lakukan invasi, saudaraku. Invasinya bukan jarak pendek, saudaraku. Saya mendapatkan sebuah referensi ya yang memperkuat ini. Jarak invasi mereka, Irak, Iran, Suriah, kemudian Turki ke Jordania, itu kurang lebih estimasinya, ya, itu bukan jalan lurus, saudaraku, itu jalan melingkar. Jadi invasi mereka melalui jalan melingkar, saudaraku, bukan jalan lurus. Itu di referensi yang saya dapatkan, itu jaraknya kurang lebihnya 2000 sampai 2700 kilometer. Itu gambaran saja. 2000 sampai 2700 kilometer, nggak tahu jarak dari mana ke mana nih, Bandung kemana. Ya. Nah, dengan kecepatan tentara saat itu berjalan, mungkin nggak pakai yang tempur-tempur yang hebat-hebat gitu, ya. Dengan kecepatan kurang lebih 20 sampai 30 kilometer, kalau ya diestimasikan seperti itu butuh waktu kurang lebih 2 sampai 4 bulan perjalanan. Nah, selama berjalan 2 sampai 4 bulan itu mereka menuju kepada titik pusatnya di sana. Mereka tuh menghabisi semua wilayah-wilayah yang dijumpai, negara-negara, wilayah-wilayah yang dijumpai dihabiskan semua. Jadi sebelum mereka meruntuhkan pusatnya Sodom, mereka runtuhkan dulu, habiskan dulu pinggiran-pinggirannya ini, saudaraku. Baru setelah itu masuk ke pusatnya. Sodom dan Gomora yang melihat pergerakan mereka, nggak tinggal diam, mereka mempersiapkan diri. Singkat cerita, mereka ketemulah di lembah Sidim, saudaraku. Di lembah Sidim ini banyak sumur aspal. Ini yang menjadi sumber kekayaan kota Sodom, saudaraku.
sumur-sumur aspal ini menjadi sumber ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, singkat cerita terjadilah peperangan itu. Sodom, Gomora dan sekutunya kalah, saudaraku. Dalam perang, kalau kalah, pihak yang kalah habis, saudaraku. Semua dijarah, semua diambil, harta bendanya, orang-orangnya, semua dibawa, saudaraku. Termasuk Lot yang ada di Sodom. Lot juga dibawa, harta benda Lot juga dirampas semuanya oleh 4 negara ini, saudaraku. Raja-raja tadi lari, kalah, masuk ke sumur aspal tadi, mati. Sebagian yang bisa menyelamatkan pergi menemui Abraham. Kenapa? Karena ada Lot di situ. Mereka tahu Lot ini kan keponakannya Abraham. Datanglah pelarian ini lapor sama Abraham. Abraham, Lot diambil, dirampas, semua diculik lah katakan gitu, atau ditawan. Nah, masih Abram. Dengan kekuatan 318 pasukan yang lahir di rumahnya. Orang-orang ini lahir di rumahnya Abraham. Terlatih 318 ini. Dengan pimpinan Abram, mereka melawan kekuatan militer terbesar saat itu, yang berhasil mengalahkan 5 wilayah ini, saudaraku. Ini wilayah di sekitar Laut Mati, saudaraku. Kalau sudah pernah yang ke Israel mungkin kebayang lah ya, Laut Mati itu wilayah itu masih masuk Yordania, Israel sebagian dan Yordania sebagian. Nah, Abram dan 318 orang ini perang, saudaraku. Menang kalah Abramnya. Halo, menang, saudaraku. Kok bisa? Dengan 318 orang dengan persenjataan yang mungkin sederhana, tapi bisa menang. Dari mana bisanya? Ini kuncinya. Ketika sudah menang perang, tentu yang menang perang kembali menjarah, saudaraku. Semua apa yang dijarah oleh 4 negara ini diambil lagi sama Abram, termasuk Lot juga dibawa. Bawa kembali. Ini perhatikan. Abram kondisinya mengalami berkat. Abraham mengalami hidup yang berkemenangan. Perhatikan ini pelajarannya, peringatannya. Siapa yang lebih dulu, siapa yang pertama-tama akan datang kepada saudara, ketika sudah berhasil, sukses, maju, berkembang, mengalami promosi, mengalami kemajuan, siapa yang pertama datang? Halo? Raja Sodom. Ketika Abram menang perang dengan jarahan harta benda yang sangat banyak dan semua tawanan diambil lagi, yang pertama mendatangi Abraham adalah Raja Sodom. Kemudian Melkisedek datang menjumpai Abraham juga. Raja Salem, Imam Allah yang maha tinggi, dikatakan Alkitab begitu. Melkisedek ini, figur Melkisedek ini. Melkisedek datang kepada Abraham dan memberkati Abraham. Diberkatilah engkau oleh Tuhan yang maha tinggi, El Elyon. Nah, El Elyon itu adalah Tuhan yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Diberkatilah engkau, Abram, oleh Allah El Elyon, pencipta langit dan bumi. Sambil membawa perjamuan roti dan anggur, saudaraku. Diberkatilah engkau oleh Allah El Elyon yang telah menyerahkan musuhmu Abram ke dalam tanganmu. Ini kata kuncinya, saudaraku. Bagaimana dengan 318 orang Abram bisa menaklukkan 4 negara itu, kekuatan militer. Ini El Elyon telah menyerahkan musuh-musuh Abraham kepada
Abram. Jadi pelajarannya kalau sudah mengalami keberhasilan, kemajuan, promosi, ingat kemenangan, yang pertama datang, yang pertama menjumpai saudara, Raja Sodom dulu. Nah, ya, Sodom dulu. Hati-hati, menawarkan apa? Menawarkan harta. Raja Sodom berkata, semua harta itu ambil, jadi milikmu. Tapi orang-orang itu kembalikan kepadaku. Ini spirit Sodom sampai hari ini masih berjalan. Menyusup ke gereja Tuhan, saudara-saudaraku. Prinsipnya apa dari perkataan Raja Sodom itu? Sistem Sodom, sistem dunia itu berkata seperti ini. Aku berikan engkau harta, tapi jiwa buat aku. Hati-hati saudaraku. Ketika saudara berhasil, saudara mengalami promosi, mengalami kemenangan. Kalau saudara bisa selama seminggu bekerja, itu peperangan kita hari-hari ini. Zaman modern peperangan kita di dunia kerja, saudaraku. Di marketplace itu peperangan kita. Peperangan saudara semua di dunia pendidikan, di dunia pelayanan, itu peperangan kita masa kini. Kalau kita bisa menang di peperangan-peperangan itu, Sodom akan datang sama saudara. Aku berikan engkau kekayaan. Aku tawarkan kepadamu keberhasilan yang lebih lagi. Tapi jiwamu ikut aku. Haleluya. Hati-hati, saudaraku. Makanya nggak heran banyak orang ketika sudah mengalami sebuah kenaikan, hatinya berubah jauh dari Tuhan. Karena mereka menerima tawaran Sodom. Tapi beda dengan Melkisedek. Dia menawarkan sebuah berkat. Walaupun bukan terlihat secara materi seperti Sodom kasih. Sodom kasih harta kelihatan, saudaraku. Tapi El Elyon yang diperkatakan oleh Melkisedek itu memang secara berkat materinya nggak nampak, nggak kelihatan. Saudara mau pilih mana kira-kira? Halo? Yakin bener? Ya, nanti praktek ya. Praktek setelah keluar dari tempat ini, praktek nanti. Prakteknya apa? Tunggu biar penasaran dulu. Ya. Lanjut slide berikutnya. Terus, nah ini sudah lewat lagi terus supaya bisa ini lagi lanjut lagi terus. Nah ini Allah yang maha tinggi El Elyon ya, menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Nah saudaraku yang dikasih, jadi saya diingatkan tentang hal ini. Saya Livi anak saya itu ada usaha namanya beli lagi ya, online lah katakan gitu ya. Di Shopee sudah ada dan di IG, di TikTok ada juga ya. Ya lumayan sih dirintis sejak dari SMA, saudaraku. Nah saya selalu ngomong mengingatkan Livi anak saya ini. Livi, ingat bahwa semua yang ada pada Livi, ada pada papi, ada pada mami, itu semua adalah milik Tuhan. Kita nggak punya apa-apa. Kita hanya punya pengelolaan. Kita punya tanggung jawab untuk mengelola. Semua milik Tuhan. Saya doktrin dalam tanda kutip, saya cekokin, kalau orang Jawa bilang dicekokin. Paradigmanya Livi, semua milik Tuhan. Jadi usaha yang Livi rintis, usaha yang Livi kerjakan itu adalah milik Tuhan. Livi hanya mengelola. Amin, saudaraku. Demikian juga apa yang sudah punya, itu bukan milik kita. Ku tak membawa apapun juga ya, saat ku datang ke dunia, gak punya apa-apa kita. Kalau sekarang semua ada pada kita, itu karena Allah El Elyon yang telah menyerahkannya kepadamu, kepadaku. Saya bilang sama Livi gini, kalau ada pelanggan, ada konsumen, ada pembeli, ada reseller baru, itu karena Tuhan yang membawa kepada Livi. Menyerahkan reseller, pembeli,
buat ke Levi supaya beli. Bukan usaha Levi, bukan usaha kita. Tuhan yang telah menyerahkan. Amin. Kalau saudara punya toko, didatangin konsumen, itu bukan kekuatan kita. Bukan pandai melobi relasi, bukan saudaraku. Kita mau punya relasi lobby yang hebat, kalau Allah El Elyon tidak menghantarkannya kepada saudara, enggak akan terjadi. Amin. Ini prinsipnya. Karena Allah yang maha tinggi El Elyon itu yang telah menyerahkan musuhmu, pelangganmu, konsumenmu ke dalam tanganmu. Kita enggak punya apa-apa saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Abram menolak tawaran Sodom. Saudara juga harus menolak tawaran Sodom. Hati-hati. Hari-hari ini juga banyak terjadi. Aku kasih kau harta, tapi kamu harus jadi sama dengan aku. Cara kerjamu, cara hidupmu, imanmu sama-sama aku. Aku kasih kamu harta. Apa yang kamu mau? Aku punya semua, kata Sodom. Kata dunia, aku berikan kepadamu. Bahkan iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus, pandanglah, lihatlah dunia ini. Iblis berani ngomong, aku berikan semua ini kepadamu. Oh, sama Yesus aja berani ngomong, saudaraku. Apalagi sama saudara dan saya. Ya, sama Tuhan yang empunya dunia ini, yang menciptakan. Iblis berani ngomong, aku serahkan dunia kepadamu, asal engkau sembah aku. Ini prinsip Sodom, saudaraku. Ambil hartaku, orangnya buat aku. Kuberikan harta, kesuksesan, kekayaan, tapi jiwamu ikut aku. Saudara merasakan spirit itu masih ada sampai hari ini? Halo? Ya. Di dunia keuangan, di dunia apa? Terjadi, saudaraku. Tapi Abram berkata, tidak. Ambil semuanya. Aku enggak perlu itu. Kenapa? Karena jangan sampai nanti engkau dunia berkata, Sodom berkata, bahwa aku diberkati karena engkau yang memberkati. Tapi Abram lebih menerima berkat dari El Elyon melalui Melkisedek ini. Walaupun gak terlihat. Amin, saudaraku. Nah, di pusaran inilah terjadi revival itu, saudaraku. Apa? Kita klik selanjutnya. Nah, ini 3 arah hidup. Ya, ketika saudara mengalami kemenangan tadi, saudara mau pilih Sodom, menjadi pribadi seperti Abram, atau Melkisedek, El Elyon. Sodom jelas, kemewahan tanpa Tuhan, keberhasilan tanpa Tuhan. Abram berbicara sebagai orang yang hidup dalam iman dan dalam perjanjian. Saudaralah orangnya di sini, amin. Saudara Allah Abraham masa kini. Karena kenapa? Karena saudara keturunan Abraham. Nah, ini sedang dihancurkan pusat ini karena saudara keturunan Abraham. Sistem ini takut kalau ini meledak dia akan hancur. Supaya dia tidak hancur sistem dunia, dia serang dulu, saudaraku. Pusat revival saudara. Apa nama pusat revivalnya? Klik selanjutnya. Terus lagi. Satu, ya. Lagi. Nah, ketika Abram mulai menolak Sodom dan menerima berkat dari Melkisedek. Siapakah Melkisedek itu? Melkisedek dalam perjanjian baru kitab Ibrani jelas sekali menjelaskan, menerangkan siapa Melkisedek itu di zaman Abraham. Melkisedek zaman Abraham adalah bayangan representatif
perwakilan dari figur Yesus. Amin, saudaraku. Abraham kemudian setelah dia menang perang, sebagai bentuk deklarasi pengakuan bahwa sumber kemenangan Abraham, otoritas atas hidup Abraham adalah El Elyon. Maka sebagai tanda bukti deklarasi bahwa Abraham mengakui otoritas tertinggi adalah Allah El Elyon yang maha tinggi itu, Abraham mempersembahkan persepuluhan, saudaraku. Ini pusat revivalnya. Ini yang sedang diserang. Ini yang dunia sedang hancurkan. Bahkan gak hanya orang luar, dari dalam juga menghancurkan, saudaraku. Pelan-pelan, seperti tadi orang 4 negara melakukan invasi, semua pelan-pelan. Dengan sabar dihancurkan satu-satu, sebelum sampai ke pusat revivalnya. Orang-orang dalam mulai mengubah paradigma kita tentang persepuluhan. Wah, persepuluhan gak wajib. Persepuluhan gak penting. Itu bohong, itu buat nggak benar itu. Buat keuntungan hamba-hamba Tuhan, buat keuntungan gereja. Mulai digerogoti, saudaraku, pelan-pelan, disisir satu persatu. Sebelum sampai ke pusatnya, dihancurkan, dikuasai satu-satu. Ini pusat revivalnya. Memang ada pusat yang lain seperti doa, saudaraku. Doa juga pusat revival, tapi kita nggak bahas. Kita mau bahas yang satu ini, saudaraku. Ya. Mengembalikan otoritas persepuluhan itu bukan sekedar bicara uang, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara bertobat kalau hari ini ada di pikiran uang lagi, bertobat, saudaraku. Karena ketika saya ngomong persepuluhan itu bukan soal uang semata-mata. Tapi itulah pengakuan bahwa saudara bisa punya hari ini apa-apa. Itu cuma datang dari Tuhan. Dan sebagai bentuk pengakuannya, deklarasinya, bukti pengakuan sudah memberikan persepuluhan itu seperti Abraham. Perjanjian baru mencatat kalau saudara adalah keturunan Abraham, maka sudah harus melakukan juga apa yang dilakukan oleh Abraham. Saudara sih keturunan Abraham, sudah harus lakukan seperti apa yang Abraham lakukan. Gak ada yang berani. Hanya sedikit yang berani amin. Saya ulang. Saudara keturunan Abraham, Alkitab memerintahkan. Keturunan Abraham harus melakukan apa yang Abraham lakukan. Sudah mau lakukan seperti Abraham lakukan? Belum semua. Gak apa-apa ya, pelan-pelan. Ya. Mulai praktek. Lu tadi kan udah ngomong El Elyon, pilih mana? El Elyon. Pilih mana? El Elyon. Prakteknya apa? Ini. Memang kalimatnya memberi, tapi kata memberi itu dari bahasa aslinya adalah mengembalikan. Alkitab menerjemahkan memberi, Abraham memberi persepuluhan. Tapi dalam bahasa aslinya itu mengembalikan, saudaraku. Abraham mengembalikan semua kepada Allah El Elyon melalui persepuluhan. Jadi persepuluhan bukan soal uang, saudaraku. Tuhan gak minta uang kita. Amin. Kalau bisa dikatakan Tuhan gak butuh uang saudara. Tuhan sudah kaya, maha kaya. Langit dan bumi ini miliknya. Langit tahtanya, bumi tumpuan kakinya, saudaraku. Emas dan perak milikku, kata Tuhan. Tuhan gak butuh uang saudara dan saya. Lalu apa yang dibutuhkan? Tuhan mau hati saudara. Sama seperti waktu Tuhan minta Ishak dari Abraham. Abraham persembahkan Ishak kepadaku. Korbankan Ishak bagiku. Lah sudah ditunggu 25 tahun kok, saudaraku. Baru Ishak ada, baru menginjak mungkin remaja mungkin. Diambil sama Tuhan, diminta untuk dikorbankan.
Apakah Tuhan jahat? Apakah yang diminta adalah memang Ishak? Bukan, saudaraku. Bukan Ishak yang diminta oleh Tuhan, tapi hatinya Abraham diminta sama Tuhan. Berikan hatimu, Abraham. Tidak bisa kita mengabdi kepada dua tuan, saudaraku. Tuhan dan Mamon, nggak bisa. Nah, sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kita itu mengabdi kepada Tuhan Allah El Elyon sebagai sumber berkat saudara, sumber kemenangan kita. Kita lakukan seperti Abraham, saudaraku. Abraham lakukan bukan karena ada hukum Taurat, saudaraku. Nggak ada hukum yang memerintahkan waktu itu. Nggak ada dasar hukumnya. Nggak ada aturannya. Tapi dengan kesadaran dan pewahyuan, Abraham mengembalikan persepuluhan karena pewahyuan. Bukan emosi, bukan nazar, bukan karena ada hukum Taurat. Karena Abraham mengembalikan persepuluhan itu, hukum Taurat baru ada sekitar 500-600 tahun kemudian. Jadi Abraham memberi persepuluhan sebelum 500-600 tahun hukum Taurat itu ada. Abraham sudah memberi. Jadi siapa yang bilang persepuluhan hukum Taurat? Enggak ada dari sananya, saudaraku. Abraham bukan berdasarkan hukum Taurat, tapi karena pewahyuan. Jadi kalau sudah mengembalikan miliknya Tuhan, pengakuan saudara kepada Tuhan dalam bentuk persepuluhan, itu adalah miliknya Tuhan yang harus sudah kembalikan. Alkitab juga mencatat imamat persepuluhan milik Tuhan. Amin, saudaraku. Klik selanjutnya coba. Langsung close. Nah, ini dasarnya apa? Dasarnya apa? Ini yang pertama, saudaraku. Persepuluhan itu adalah respon, bukan syarat. Abraham memberikan bukan karena syarat menang, karena menang harus kasih. Enggak. Bukan karena itu Abraham memberi, saudaraku. Memang momentumnya setelah menang perang. Tapi bukan karena menang perang, Abraham ngasih persepuluhan. Bukan sekedar itu, bukan syarat, tapi kesadaran, pengakuan. Hatinya melekat dengan El Elyon, saudaraku. Itu dasarnya, saudaraku. Enggak ada nasar, enggak ada apa-apa. Dilakukan bukan karena hukum Taurat dan selanjutnya. Bukan karena hal-hal lain. Next berikutnya, dasar yang kedua, cepat saja. Persepuluhan adalah pengakuan otoritas. El Elyon berarti Allah yang maha tinggi, berdaulat di atas segala sistem apapun di dunia ini. Sistem Sodom kalah dengan sistem El Elyon ini, saudaraku. Sebagai bentuk bahwa saudara mengakui bahwa El Elyon, Yesus Kristus yang adalah Melkisedek itu adalah Tuhan kita. Buktinya apa? Mengembalikan persepuluhan itu. Ini pusat revival. Jaga, saudaraku. Jaga pusat revival ini. Ketika pusat revival ini runtuh dalam hidup kita, iblis senang, dunia senang. Karena itu targetnya. Supaya sudah nggak terjadi revival. Sampai hari ini, dari sejak TK, saudaraku, Livi sejak TK dapat uang saku. Kami sebagai orang tua sudah mendidik Livi. Dia dapat waktu itu 10.000 satu hari di TK. Tahun 2000 berapa itu dia? Dia lahir 2007. TK umur berapa ya? Ya kira-kira itulah. Ya. Livi sisihkan, pisahkan 10%. Dari 10.000, 1.000. Masukin ke amplop atau ke celengan, nanti akhir bulan bawa ke rumah Tuhan. Jadi setiap bulan kasih 30.000, saudaraku. Sampai hari ini. Kemarin persembahan sulung Februari pun, saya kaget, saudaraku, dia kasih. Pikir saya hanya sekian. Ternyata, wah, jauh melampaui, saudaraku. Kalau mungkin bisa dikatakan itu semua dikasih, saudaraku. Keuntungannya dikasih bahkan lebih, saudaraku. Kaget saya lihat. Saya enggak, kamu harus segini, enggak.
Gimana hatimu aja? Ya, kaget saya lihat saudaraku, wah luar biasa. Sampai hari ini saudaraku, kita sebagai orang tua pun ya harus kasih teladan. Ya kan? Kita kasih teladan. Persembahan sulung kemarin Februari pun saya kasih semua saudaraku. Ya, apa yang saya dapat saya kasih semua. Hanya transit saudaraku. Livi ikut teladan orang tuanya sampai hari ini saudaraku. Ini pusat revival harus dijaga. Yang mau katakan amin. Pulang dari tempat ini siap untuk melakukannya? Halo? Siap praktek? Siap membuktikan? Bilang kiri kanan. Apa bilangnya? Ayo, mau bilang apa sama kiri kanan? Sok, ayo mau bilang apa? Ingat, persepuluhan bukan semata-mata uang, saudaraku. Itu bentuk pengabdian. Bukti pengabdian kita, persepuluhan itu bukti pengabdian kita kepada siapa? Kepada uang, kepada dunia, kepada iblis, atau kepada El Elyon. Haleluya. Klik yang berikutnya. Persepuluhan adalah deklarasi kemenangan kita. Klik lagi langsung 4. Persepuluhan adalah penyerahan otoritas. Kita serahkan otoritas kepada Tuhan. Tuhan, Kau adalah pemilik hidupku. Pemilik semua yang ada padaku. Klik selanjutnya. Persepuluhan adalah tindakan kita tunduk kepada otoritas tertinggi. Lanjut, 6. Persepuluhan berarti tindakan menolak tawaran dan identitas dunia. Abraham menolak Sodom. Melalui persepuluhan, dia buktikan. Ini bukti penolakanku kepadamu. Aku berikan ini kepada Tuhan, El Elyon. Bukan untuk kesenangan dunia lagi, keuntungan, kemenangan saudara. Jangan diberikan untuk kesenangan dunia lagi, saudaraku. Kasih untuk amanat agung. Amin. Bilang kiri kanan. Kasih buat amanat agung. Kemenanganmu berikan. Hasil kemenanganmu berikan untuk amanat agung Tuhan Yesus. Bukan untuk kesenangan dunia. Satu lagi dasar, yang ke-7. Persepuluhan adalah tanda bahwa kita hidup dalam sistem kerajaan Allah. Ketika sudah membawa milik Tuhan, sudah kembalikan. Sebagai bukti bahwa saudara hidup dalam sistem kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah saudara masih hidup dalam sistem kerajaan Allah? Buktinya? Ayo, buktinya apa? Sudah mengembalikan miliknya Tuhan? Puji Tuhan. Yang belum? Yang belum? Mau? Puji Tuhan. Yang terakhir, klik. Aplikasi. Nah, cepat aja ya. Jangan klaim kemenangan sebagai milik sendiri. Jangan pernah, saudaraku. Semua daripadamu Tuhan. Aku hanya pengelola. Yang berikutnya, yang kedua, akui sumber kemenangan sebelum menikmati hasilnya. Akui sumber kemenangan sebelum menikmati hasilnya. Artinya, bawa dulu buktinya, baru nikmati hasilnya. Haleluya. Jangan dihabiskan dulu hasilnya buat kita, sudah habis, wah sudah habis Tuhan. Nggak bisa lagi menyerahkan. Tapi pertama, ini otoritas, prioritas Tuhan dulu. Baru hasilnya, benih dan roti. Roti untuk dimakan, dinikmati, benih untuk ditabur. Itu prinsip kerajaan Allah, saudaraku. Hidup dalam sistem kerajaan Allah itu seperti itu contohnya beberapa halnya. Jangan biarkan dunia memberi kita identitas. Kamu kaya, kamu menang karena aku, kata dunia. Jangan pernah izinkan itu terjadi, saudaraku. Amin. Ketika sudah tidak kembalikan apa yang seharusnya Tuhan terima, berarti saudara sedang ini membiarkan dunia memberi identitas kepada kita. Berkatku karena dunia. Betul, nah, kita mengiyakan, kita mengaminkan.
Yuk terakhir, ini selesai. Revival Abraham, Kejadian 15 ayat 1, perhatikan ini. Tuhan menjadi perisai. Akulah yang akan menjadi perisaimu. Setelah Kejadian 14 berakhir di cerita itu, Abraham mengembalikan Kejadian 15 ayat 1, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar, kata Tuhan. Tuhan juga ngomong sama kita di tempat ini. Kalau sudah kembalikan lagi semua untuk Tuhan, Tuhan akan jadi perisai buat saudara. Upahmu akan sangat besar. Kata perisai, perisai itu di depan saudaraku. Apapun yang menyerang, kena perisainya dulu. Artinya Tuhan jadi perisai, Tuhan tuh pasang badan buat saudara dan saya. Jangan apa-apakan ini anakku. Belalang pelahap pergi, apa pergi. Amin. Karena Tuhan jadi perisai. Satu lagi ayat ini yang satu. Nah ini nih gambar ini nih. Nah ini nih gambar ini yang saya tunggu ini sebagai penutupnya. Ya, uang atau Tuhan. Siapa sebenarnya Tuhanmu? Tanya kiri kanan sebelum kita selesai. Siapa yang menjadi Tuhanmu? Kita nyanyi Tuhan Raja Maha Besar, bener nggak? Siapa yang jadi Tuhanmu? Tuhan apa buktinya? Kembalikan nggak miliknya Tuhan? Kembalikan gak otoritasnya kepada Tuhan? Amin, saudaraku. Saya tanya sebagai penutup terakhir benar-benar sebelum saya turun. Apa yang akan saudara lakukan setelah ini? Prakteknya apa bentuknya? Halo? Gak yakin. Saya gak akan turun nih. Kalau saya gak ngomong, saya gak turun. Ayo, prakteknya apa? Bentuknya apa secara konkretnya? Ngomong yang mantap, yang yakin gitu. Apa? Tuh, masih bingung kan? Masih ragu-ragu. Wah, saudara gak mengizinkan saya turun berarti. Karena saudara gak mau jawab masalahnya. Prakteknya apa setelah khotbah hari ini sudah terima? Ya itu. Praktek saudaraku. Hati-hati orang-orang yang ngomong sana di luar ataupun di dalam, udah gak usah perpuluhan, rugi kamu, gak apa-apa, aku juga diberkati kok, gak persepuluhan juga diberkati. Hati-hati saudaraku, itu sistem Sodom. Sedang bekerja pelan-pelan menghancurkan pusat revival kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara, selamat memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan akan menjadi perisai saudara, upahmu akan sangat besar. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Mari saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Kita bangkit berdiri semua sama-sama saudaraku. Oralatagana maya shandagana harabagana ya. Syakarama, minta dite Pak. Haleluya. Mari renungkan sejenak saudaraku. Ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang ku punya,
dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kata penyembahan. Aku menyembah Engkau Tuhan. Hidupku adalah penyembahan bagimu Tuhan. Sadarkah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu penyembahan? Apa bentuk penyembahan kita? Kata penyembahan berasal dari kata sembah. Kata dasar sembah menjadi sebuah penyembahan. Kata persembahan itu adalah penyembahan kita. Persembahan dan sembah. Artinya bahwa penyembahan, persembahan itu adalah bukti penyembahan kita. Bukti pengakuan kita. Kalau memang kau menyadari bahwa hidupmu adalah sebuah persembahan, engkau akan hidup sebagai seorang penyembah yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak dengan tangan hampa, tapi dengan persembahan-persembahan. Orang-orang Majus datang menemui Yesus. Setelah menyembah, dia memberikan persembahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan salah satu adalah bentuk penyembahan kita. Dan salah satu persembahan yang Tuhan senang, Tuhan berkenan, dan itu menjadi pusat revivalmu adalah persepuluhan. Justru pusat revival ini sedang dihancurkan oleh banyak orang, saudaraku. Baik yang dari luar maupun dari dalam sendiri. Berusaha merusak pusat ini. Tapi jangan pernah izinkan siapapun merusak pusat revival dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Biar pewahyuan seperti yang didapat oleh Abraham, kami sebagai keturunan Abraham mendapat pewahyuan juga hari ini Tuhan. Dan dengan hati hamba, ketaatan dan kesetiaan, kami melakukan pengelolaan dalam seluruh berkat-Mu atas kami. Apa yang Kau percayakan kepada kami kelola melalui kami, mengembalikan semua otoritas kepada Sang Pemilik hidup kami.